Shalom, puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali di hari Minggu ini. Kita akan beribadah, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, karena sekarang kita sudah memasuki bulan yang baru. Tapi sebelum kita melakukan semuanya, mari saat ini kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih setia-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau Allah yang mencurahkan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu memenuhi kami, sehingga kami bisa mengerti dan menghidupi firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit, karena kita sedang menghadapi wabah. Bukan hanya kita ya, seluruh dunia sedang menghadapi wabah COVID-19 yang membuat orang harus tetap di rumah, dan banyak yang harus mengalami kesulitan secara khusus keuangan karena terbatas untuk bekerja. Nah, saya ingin membagikan firman Tuhan mengenai bagaimana caranya kita melalui masa-masa yang sulit ini. Bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, melalui masa-masa yang sulit ini. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Habakuk di Perjanjian Lama ya. Kitab Habakuk pasal 2 ayat yang ke-4. Habakuk 2 ayat 4, demikian firman Tuhan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, saya akan garis bawahi bagian akhir dari ayat ini, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, ini adalah perkataan Tuhan kepada Nabi Habakuk. Saat Nabi Habakuk mengetahui bahwa Tuhan akan memakai bangsa yang sangat kejam untuk menghukum pelanggaran dari bangsa Israel. Nah, waktu Nabi Habakuk mengetahui ada bangsa yang sangat kejam yang akan Tuhan pakai menghukum umat Allah, dia menjadi sangat gusar bagaimana Tuhan bisa memakai bangsa yang begitu jahat untuk menghukum, untuk menghajar bangsa Israel. Bagaimana mereka akan melalui ini? Dan Tuhan menjawab. Satu jawaban Tuhan yang Tuhan berikan adalah orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi maksudnya adalah apapun yang terjadi, seberat apapun situasi yang terjadi, Tuhan meminta orang benar, orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk hidup dengan percayanya, hidup dengan imannya, percaya kepada Tuhan, bahwa walaupun situasi sangat sulit, Tuhan akan tetap memelihara orang-orang yang dikasihinya. Tuhan akan tetap memelihara umatnya. Kalau Habakuk mengalami masa di mana Tuhan menyatakan ada bangsa yang begitu kejam yang akan menghukum, menyerang bangsa Israel, kita pada masa ini yang kita hadapi bukan musuh atau bangsa lain, tapi COVID-19, virus yang menular dengan sangat cepat dan bisa mematikan. Bahkan sudah begitu banyak korban yang jatuh di seluruh dunia. Dan bagaimana kita melaluinya? Tuhan berkata, orang benar akan hidup dengan percayanya. Orang benar akan hidup dengan percayanya. Dan itu bukan omongan yang sia-sia, bukan omong kosong. Apa yang Tuhan katakan itu benar,
Kenapa saya bisa bilang benar? Karena saya melaluinya, kami, keluarga kami melaluinya. Hari demi hari Tuhan selalu mencukupkan. Tuhan selalu mencukupkan. Bahkan selama kami mengikuti himbauan pemerintah untuk stay at home, tetap di rumah, tidak kemana-mana, otomatis tidak ada kegiatan, Tuhan tetap memelihara keluarga kami. Tuhan tetap memelihara keluarga kami. Hari demi hari, segala kebutuhan Tuhan cukupkan. Tuhan mengirimkan berkat-berkat itu kepada kami. Bahkan selama kami ada di rumah, kami tidak pernah beli beras. Puji Tuhan, kami tidak pernah beli beras. Kenapa? Karena Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kami. Saat stok beras menipis, ada saja cara-cara Tuhan untuk mengirimkan beras, untuk mengirimkan pertolongan. Dan bukan cuma beras, hal-hal lain pun, keperluan, kebutuhan kami, Tuhan juga tetap cukupkan. Bahkan kami tetap menerima uang yang kami tidak tahu asalnya dari mana. Dan kiriman-kiriman lain yang kami tidak pernah terpikirkan, kami tidak pernah mengira-ngira. Tuhan betul-betul mencukupkan kami. Dia mengalirkan berkat-berkatnya dari segala penjuru yang kami tidak tahu, kami tidak pernah pikirkan, yang kami tidak pernah mengira-ngira akan menjadi saluran berkat Tuhan. Orang benar hidup dengan percayanya. Bukan berarti saya adalah orang benar, saya menyatakan diri saya orang benar, karena kami semua, kita sedang belajar untuk menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Selama kita mau, selama kita ingin, kita mengejar Tuhan dan mencoba menjadi orang benar, maka Tuhan yang akan memelihara kita. Situasi apapun yang terjadi, Tuhan akan memelihara kita. Sesulit apapun keadaan, situasi di dalam kehidupan kita, jika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab bagi kehidupan kita. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tuhan berkata, orang benar hidup dengan percayanya. Maka mari, jika saat ini kita mulai bimbang dengan kehidupan kita mulai ragu, kita mulai khawatir, apakah Tuhan benar-benar memperhatikan kita? Maka saat ini saya mau sampaikan, orang benar hidup dengan percayanya. Percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab atas hidupmu. Gantungkan harapanmu kepada Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan. Mari saat ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, dan mari sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau yang menolong kami, sehingga kami bisa benar-benar percaya kepadamu, menggantungkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Jika situasi yang ada sekarang ini dengan wabah COVID-19 yang membuat kami harus berada di rumah, dan kami mulai bimbang, kami mulai, oh Tuhan, khawatir dengan hidup kami, dengan segala kebutuhan kami. Maka saat ini Tuhan, kami meletakkan semuanya itu kepada hadirat-Mu, ke dalam tangan-Mu. Kami mempercayakan hidup kami kembali kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang mempunyai kehidupan kami, yang memiliki setiap hidup kami, dan Engkau yang akan menolong kami
Di dalam segala kelemahan kami, di dalam segala kebutuhan kami, Engkau Allah mengetahuinya dan akan mencukupkan semuanya. Ini iman kami bahwa Engkau Allah yang senantiasa memelihara, bahwa setiap kami akan hidup oleh percaya kepada Engkau Tuhan. Dan sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kiranya Engkau yang menolong kami Tuhan. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, memperingati pengorbanan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong, melayakkan kami Tuhan. Engkau juga yang akan memberkati roti dan anggur yang sudah kami miliki Tuhan. Kiranya Engkau Allah memberkati, Engkau yang menguduskannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami masuk ke dalam perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan roti dan anggur. Kita pegang roti di tangan kanan kita dan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Bukankah anggur yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kebaikan-Mu, sehingga kami sudah bisa beribadah Tuhan pada hari ini. Kami sudah bisa mendengarkan firman-Mu, kami sudah bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang senantiasa mendampingi Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, menyertai mereka, memberkati mereka. Engkau yang memberikan mereka kesehatan, kekuatan bagi tubuh mereka. Engkau juga Allah yang senantiasa menolong mereka dalam segala kebutuhan mereka. Engkau Allah yang akan mencukupkan. Engkau Allah yang mengirimkan berkat-berkat-Mu bagi mereka sehingga mereka tidak akan berkekurangan. Kiranya Engkau Allah yang senantiasa menyertai setiap kami. Dan saat ini kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Oleh karena itu diberkatilah engkau dalam setiap hal yang kau kerjakan. Tuhan sendiri yang buat semua menjadi berhasil. Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap surganya, mencurahkan segala berkat-berkat Allah penuh melimpah dalam hidupmu sehingga engkau tidak akan berkekurangan. Apapun yang kau butuhkan akan dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan yang menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tangannya yang berkuasa akan senantiasa mengangkat engkau naik-naik dan bukan turun. Oleh karena itu terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa,
cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan penghiburan pengurapan Roh Kudus yang tiasa menjadi milik pusakamu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saleh-salehnya. Inilah berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap umatnya yang hidup setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.